Halo rekan pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi pada sesi selanjutnya yang masih membahas tentang hukum dan teknologi. Nah, di sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Diah Permata Budi Asri, dosen pengampu hukum dan teknologi. Halo, selamat sore Ibu Diah. Sore Mas Zai, Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Ibu juga bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ini berkaitan masih juga melanjut dari sesi yang sebelumnya, berkaitan dengan hukum dan teknologi. Nah, berkaitan dengan hukum teknologi ini kan artinya ruang lingkupnya ya berkaitan dengan teknologi gitu ya, Bu ya. Nah, lalu kalau kita berbicara nanti dalam aspek hukumnya, nah ada satu hal yang mungkin menjadi kesulitan, yaitu kesulitan dalam hal pembuktiannya. Nah, saya ambil contoh misalnya terkait tentang Pelita Mulyasari, Bu ya, yang beberapa waktu lalu sempat memang menggambarkan tentang penggunaan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 itu. Nah, itu kan yang sulit kita dari segi pembuktiannya gitu, Bu. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya menurut pandangan Ibu terkait tentang pembuktian hukum dan teknologi itu, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Zai atas pertanyaannya. Baik, rekan-rekan pembelajar, memang kalau kita bicara mengenai hukum dan teknologi itu dalam hal law enforcement-nya itu eh, tidak sama ya dengan law enforcement pada kasus-kasus hukum biasa ya. Ini akan terkait dengan tadi aktivitas yang dilakukan dalam hukum dan teknologi ini biasanya aktivitas yang tidak nampak atau yang disebut sebagai maya, virtual atau memang sesuatu yang dilakukan dengan tidak nyata. Tapi bukan berarti tidak nyata itu fiktif ya, tetap nyata. Tetapi memang dari aspek fisik itu tidak nampak. Oleh karena itu memang akan berkaitan dengan hal pembuktiannya. Contohnya ya dalam melakukan setiap kontrak internasional itu saat ini memang lazim melakukan secara virtual ya. Jadi semacam kesepakatannya, konsensusnya juga dilakukan secara virtual, kemudian dokumen-dokumennya itu juga dilakukan pengiriman secara virtual baik melalui e-sign-nya atau tanda tangannya. Nah, oleh karena itu tadi benar yang disampaikan oleh Mas Zai. Kita kemudian bertanya-tanya, ya lalu bagaimana halnya dengan pembuktiannya? Apakah ini tidak menyulitkan? Nah, terkait dengan pembuktian itu memang di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ya, itu memang yang namanya dokumen itu biasanya bersifat fisik ya, bersifat fisik. Tetapi memang dalam aturan regulasinya undang-undang ITE ini ketentuan itu bisa ya kemudian diterapkan bahwasannya dokumen itu tidak harus berbentuk fisik, tapi dokumen elektronik itu bisa menjadi bukti ya, bukti sah ya terkait dengan adanya kesepakatan itu. Hanya memang ya secara pelaksanaannya memang sedikit berbeda. Oleh karena itu perlu adanya regulasi terkait dengan hal tersebut. Permasalahan kedua itu sebetulnya juga tidak hanya terkait dengan dokumennya saja, tapi lebih kepada jurisdiksi. Jurisdiksinya itu artinya kewenangan ya dari hakim atau pengadilan yang mengadili terhadap perkara kasus pelanggaran undang-undang ITE. Karena biasanya yang kita sering memahami ya atau menemukan di prakteknya itu bisa jadi bahwa antara si pelaku ya dengan si korban ya itu tidak sama kewarganegaraannya atau bahkan berbeda wilayah lex loci delictinya ya. Jadi pada saat mungkin seorang WNI melakukan suatu kejahatan teknologi informasi, kemudian dia melakukannya di luar negeri, katakanlah di negara A, kemudian akibat atau dampaknya itu bisa kemudian dirasakan pada subjek hukum di negara C, sehingga itu akan sangat mempengaruhi juga dan sedikit permasalahan terhadap tadi yang saya sampaikan yurisdiksinya, ataukah memakai yurisdiksi si pelakunya ya kewarganegaraan di negara Indonesia misalkan, ataukah memakai yurisdiksi negara di mana dia melakukan kejahatan tersebut, ataukah mengacu pada yurisdiksi hukum dari si kewarganegaraan si korban. Itu sehingga di dalam mata kuliah ini kita juga membahas juga mengenai yurisdiksi hukum ya didasarkan dari berbagai teori-teori yang kita bisa terapkan. Itu mungkin yang menjadi permasalahan ya, lebih kepada bahwa kejahatan teknologi informasi itu lebih kepada sifatnya ekstrateritorial, berada di luar jangkauan wilayah kedaulatan suatu negara tertentu. Itu juga menjadi satu kesulitan tertentu. Begitu Mas Jai kira-kira.
Oh ya, menarik sekali tadi ya, seperti yang Ibu dia sampaikan juga ya, berkaitan dengan tadi Ibu juga sempat berkaitan dengan juga dokumen-dokumen virtual ya, yang mana juga saat ini kita bisa melakukan suatu perjanjian atau suatu perbuatan hukum yang mana tidak kita pernah berjumpa mungkin gitu ya Bu dengan orangnya langsung, dan bisa jadi ia tidak ada pada wilayah teritorial negara Indonesia. Nah, selanjutnya seperti apa nanti kira-kira apa namanya ya, untuk perwujudan hukumnya gitu, untuk dari perbuatan hukum keduanya. Oke, sebetulnya kita itu lebih kepada sistem kerjasama internasional ya Mas. Jadi kalau kita bicara hukum teknologi informasi ini, kita juga tidak boleh melepaskan dari aspek publik. Jadi kita tetap harus berhubungan dengan negara-negara tertentu demi untuk bisa mewujudkan penegakan hukum yang ada pada kejahatan tersebut. Dalam pasal 2 Undang-Undang ITE itu juga sebetulnya sudah ada ketentuan tersebut ya. Sehingga ada kesepakatan internasional antara negara Uni Eropa ya, kita juga ikut di dalamnya, bahwa hal tersebut itu dipandang perlu ya, karena bisa jadi yurisdiksi suatu ketentuan regulasi di negara itu tidak sama dengan kita, dan kita wajib menghormati. Kita tidak boleh campur tangan juga, sudah ada ketentuan tersebut seperti ya ada dalam pasal-pasal tersebut. Nah, oleh karena itu tadi Mas Zai itu bilang bagaimana penerapannya. Lah ini harus didasarkan pada teori atau asas. Di dalam mempelajari yurisdiksi untuk mata kuliah hukum dan teknologi ini ada berbagai macam teori-teori. Salah satunya adalah teori nationality, teori personality, kemudian teori-teori yang lainnya yang cukup banyak. Ya itu kemudian akan diterapkan sebagai dasar hakim untuk menerapkan tadi lex fori-nya, atau istilahnya hukum atau pengadilan mana yang nanti akan berwenang untuk memeriksa terhadap kasus tersebut. Nah, jadi ada dua poin yang penting ya. Yang pertama adalah penerapan terhadap yurisdiksinya ya, perlu diketahui bersama bagaimana. Yang kedua adalah kerjasama internasional antar negara ya, supaya nanti law enforcement terhadap undang-undang ITE yang terjadi dimanapun, di negara manapun oleh pelaku kejahatan dari warga negara pun dimanapun Indonesia ataupun negara manapun itu bisa dilakukan implementasi terhadap penegakan hukumnya. Itu saja Mas poin yang penting dengan adanya law enforcement di dalam undang-undang ITE ini, yang memang berbeda dengan law enforcement pada kasus-kasus real atau nyata ya, selain dari kasus yang ada dalam teknologi informasi ini. Begitu Mas Zai mungkin kira-kira. Ya, menarik sekali ya teman-teman dari diskusi kita pada hari ini. Nah, dalam intinya juga hukum dan teknologi ini juga sangat dinamis sekali gitu ya Bu ya. Karena juga kita berbicara teknologi juga berbicara tentang suatu alat ya, yang terus juga akan ada pembaruan untuk selanjutnya. Dan juga hukum sebaiknya juga mengikuti seperti itu, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Okay. Nah, teman-teman, akan ada banyak lagi nanti diskusi-diskusi yang menarik dari kita yang berkaitan dengan hukum dan teknologi. Maka dari itu, tetap di modul digital hukum dan teknologi. See you!